Kalau pikiran dan perasaan itu adalah Sang Pencipta. Jadi itu yang membuat keadaan kita. Lalu Allah itu adalah Sang Keberadaan, hanya merespon apa yang kita ungkapkan. Oleh karena itu maka nasib kita penentunya adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau mengubah nasib, berarti ubahlah pikiran dan perasaan kita. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Jadi barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka ya dia akan mendapatkan yang diridhoi bertubi-tubi. Dia akan berada dalam kondisi yang memuaskan. Jadi kalau bahasa yang diinginkan susul menyusul datang kepada kita. Karena ada istilah ya, yang kaya semakin kaya. Nah, kemudian ada istilah lain ya, yang kurang kaya semakin kurang kaya. Kenapa? Ya, sepanjang tidak bisa mengubah pikiran dan perasaannya, maka nasibnya tidak akan berubah walaupun dia sudah bekerja keras. Lama ini kita menganggap seakan-akan keadaan kehidupan kita hari ini sepenuhnya ditentukan oleh Allah. Betul bahwa Allah adalah Sang Keberadaan, Allah adalah Sang Kehadiran, tapi Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, tentu saja tidak mungkin pilih kasih. Dia yang Maha Adil, tentu saja tidak mungkin bersikap tidak adil. Mari kita ubah sudut pandang kita dan percayalah bahwa sesungguhnya Allah menyediakan kesempatan bahagia yang sama untuk setiap orang, menyediakan rezeki yang sama untuk setiap orang, menyediakan kebahagiaan yang sama untuk semua orang, menyediakan keberlimpahan yang sama untuk semua orang. Lalu yang membedakan tentu saja bukan Allah. Yang membedakan keadaan kita saat ini adalah diri kita masing-masing. Kalau kita merujuk kepada satu ayat dalam Al-Quran, yang ayat ini sering diucapkan oleh banyak orang, Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri yang tidak mengubahnya. Oleh karena itu berarti perubahan nasib ditentukan kepada kita. Nasib bukan ditentukan oleh Allah. Allah itu hanya katalisator. Allah itu hanya fasilitator. Dia adalah Sang Keberadaan yang mengikuti semua yang diciptakan oleh kita. Allah hanya mengikuti prasangka kita. Demikian dalam sebuah diskusi. Oleh karena itu, mari kita ubah sudut pandang kita bahwa sesungguhnya proses perubahan nasib itu tentu saja harus dimulai dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita teruskan proses belajar kita. Bagaimana sesungguhnya cara merubah nasib itu? Ayat yang saya sampaikan tadi, secara umum sudah diketahui banyak orang, bahwa Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum kalau dirinya sendiri yang tidak mengubahnya. Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana cara mengubah nasib? Karena kebanyakan kita kemudian menggunakan prasangka, menggunakan persepsi. Makanya ada orang yang coba mengubah nasib dengan bekerja keras. Ada orang juga mencoba mengubah nasib dengan belajar itu, belajar ini. Tentu saja tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau kita menemukan ilmunya, ternyata merubah nasib itu sesungguhnya adalah mengubah perasaan kita. Dan perasaan ada hubungannya dengan pikiran. Jadi mengubah nasib adalah mengubah pikiran dan perasaan kita. Walaupun kita sudah kerja keras, walaupun kita sudah kerja cerdas, kita sudah belajar banyak, tetapi kalau kita gagal mengubah pikiran dan perasaan kita, maka kita pun tidak akan pernah menarik semua yang kita dambakan. Itu yang selama ini barangkali kurang disadari oleh kita semua. Para sahabat, kita akan teruskan proses belajar saat ini, dan kita akan mengungkap lebih banyak lagi rahasia semesta. Tentu saja rahasia ini hanya ditemukan oleh orang-orang yang kreatif, hanya ditemukan oleh orang-orang yang mau belajar. Dan bersyukurlah kalau kita saat ini masih memiliki semangat untuk belajar. Karena semangat untuk belajar akan membuat kita menjadi selalu cerdas setiap saat. Karena kebodohan itu sesungguhnya terjadi pada saat kita berhenti belajar. Sebelum saya meneruskan kajian kita selanjutnya, tentu saja seperti biasa saya akan mereview beberapa hal penting yang sudah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Di kesempatan sebelumnya saya berbicara tentang titik kritis. Jadi titik kritis ya.
Jika kita sudah memberikan lebih dari 50% pikiran dan perasaan positif, kita sudah melewati titik kritis. Jadi titik kritis ini adalah 50%. Sekali lagi, jika kita sudah memberikan lebih dari 50% pikiran dan perasaan positif, kita sudah melewati titik kritis. Jadi titik kritisnya itu adalah 50%. Jika kita sudah mengungkapkan 51% saja, lebih dari 50%, satu saja lebih dari 50%, pikiran dan perasaan positif, maka timbangan kehidupan kita sudah berat ke satu sisi. Nah, kalau timbangan kehidupan kita sudah berat ke satu sisi, yang positif, tentu saja disinilah ya awal kebangkitan keberlimpahan. Nanti akan saya gambarkan secara jelas ya dalam papan tulis supaya para sahabat gampang untuk menangkap apa yang akan saya sampaikan. Saya juga akan menyitir beberapa ayat Al-Quran ya, dan kita buka rahasianya karena banyak sekali di Quran itu cerita tentang timbangan. Timbangan kebaikan ya. Ada yang timbangan kebaikannya banyak, ada yang timbangan kebaikannya ringan ya. Itu bahasa yang sangat luar biasa kalau kita ungkap kedalamannya. Lalu yang kedua, perlu disadari oleh kita semua, pernah nggak para sahabat mengalami sebuah pengalaman di mana mendapatkan hal yang menyenangkan susul menyusul? Jadi ibaratnya berkah itu tidak berhenti-berhenti, datang bertubi-tubi, ya. Atau sebaliknya, pernahkah kita juga mendapatkan hal yang tidak menyenangkan malah justru susul menyusul, ya, datang bertubi-tubi. Ada istilah kan, sudah jatuh ditimba tangga. Nah, istilah ini jangan menjadi acuan ya bagi kita, karena ini istilah yang menurut saya memiliki konotasi energi dengan frekuensi rendah itu, ya. Tentu saja kita ingin yang datang kepada kita susul menyusul itu adalah berkah, hal yang kita cintai dan menyenangkan. Tentu saja kita tidak mau yang datang kepada kita itu susul menyusul hal yang tidak kita inginkan. Ya, kita sepakat ya? Oke. Jadi itu sebetulnya ya susul menyusul kebaikan yang datang kepada kita atau susul menyusul hal yang tidak menyenangkan datang kepada kita, itu artinya sebetulnya hukum tarik menarik sedang bekerja. Nah, dan siapa yang mendatangkan hal baik susul menyusul kepada kita atau hal yang kurang menyenangkan susul menyusul kepada kita, sebetulnya magnetnya adalah diri kita sendiri. Di kajian sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya diri kita ini adalah semacam benda magnetis yang siap menarik semua yang ada di sekitar magnet itu yang terpengaruhi oleh medan magnet kita sendiri, ya. Jadi itu semacam cermin ya, semacam cermin. Jadi cermin itu kan sebetulnya kerjanya itu adalah memantulkan semua yang datang, ya. Semua cahaya yang datang kepada cermin itu akan dipantulkan seperti gema ya. Saya sudah sampaikan pada kajian sebelumnya. Oleh karena itu maka kita harus hati-hati dengan pikiran dan perasaan kita, karena pikiran dan perasaan kita adalah energi. Setiap energi adalah frekuensi, setiap frekuensi adalah vibrasi. Maka pikiran dan perasaan kita tuh setiap saat sebetulnya memancarkan frekuensi, vibrasi yang akan menggetarkan semua hal yang memiliki frekuensi yang sama dengan yang kita pancarkan. Jadi para sahabatku, begitulah caranya ya kita dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan dan selama-lamanya akan terlindung dari mara bahaya. Demikianlah caranya kita menjadikan kekuatan positif ya ketika keadaan kelimpahan dan keselarasan tertarik kepada kita. Itu yang dikatakan tadi oleh saya, ada orang yang mengalami keadaan di mana hal yang diinginkan dan dicintai datang susul menyusul. Baik ya, saya mohon izin untuk menjelaskan ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat saya kagumi, dan ini luar biasa kalau bagi saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, ya.
fahuwa fi 'isyatir radiyah. Berada dalam kehidupan yang diridhoi, berada dalam kehidupan yang memuaskan, berada dalam kehidupan yang berkelimpahan. Tapi syaratnya satu, ya, timbangan kebaikannya itu harus lebih berat. Nah, ini ada kaitan dengan yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kita bisa melampaui titik kritis? Jadi kalau timbangan, ya, kalau kiri dan kanan itu seimbang, itu artinya kita masih berada di titik keseimbangan. Nah, itu yang namanya titik kritis. Lampaui saja sedikit, ya, titik kritis. Misalkan kita melampaui 51% saja. 1% dari angka 50% berarti sudah bergeser ke arah yang lebih berat timbangan kebaikannya. Nah, satu ayat lagi, ya, yang perlu kita cermati. Ini sangat luar biasa. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, ya, maka tempatnya adalah hawiyah. Jadi hawiyah ini sering dikonotasikan dengan tempat yang menyengsarakan, atau sebut saja kesengsaraan, atau sebut saja seperti yang saya sampaikan tadi, datangnya hal yang tidak kita harapkan bertubi-tubi dalam kehidupan kita yang menimbulkan kesengsaraan. Jadi ini adalah konsep tentang timbangan. Oleh karena itu maka saya akan coba gambarkan, ya. Jadi kalau kita menggambarkan ini dalam sebuah garis bilangan seperti ini, ya. Ini adalah garis bilangan, ya. Jadi kalau ini adalah titik kritisnya tadi, ini adalah 50%, gitu, ya. Jadi berarti daerah sini ini adalah daerah yang negatif. Karena kurang dari 50% berarti timbangan akan berat ke kiri, ya. Tapi kalau bagian yang sini ini adalah yang positif, ya, positif, ya. Berarti geser saja ke sini satu, misalkan 51 di sini, ya, 51%. Ini berarti kita sudah melampaui titik kritis. Ini yang disebut dengan titik kritis, ya, titik kritis, titik kritis. Nah. Kalau 49% berarti kita akan timbangan akan condong ke sebelah kiri. Kalau 51% timbangan akan condong sebelah kanan. Jadi kalau kita masih di wilayah sini, misalkan 49%, apalagi ke sini, ya, ke daerah sini, maka timbangan akan condong ke sebelah kiri. Itu artinya apa? Artinya, ya, kita akan mengalami, ya, hal yang tidak menyenangkan bertubi-tubi. Nah, tetapi kalau kita sudah bisa melampaui titik kritis, bergeser 1% saja menjadi 51% ke sebelah kanan, berarti kita sudah memiliki timbangan kebaikan melampaui titik kritis. Itu yang dikatakan di dalam Al-Quran tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, di dalam ayat tadi, ya, fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Nah, kira-kira ayat ini kalau digambarkan secara secara sketsa supaya gampang dipahami seperti ini. Jadi para sahabat begini, kalau misalkan ini adalah perasaan, perasaan. Ini saya sudah berbicara di dimensi perasaan, ya. Dan perasaan sudah kita pahami sebelumnya ada kaitan dengan pikiran. Pikiran dan perasaan itu adalah timbal balik. Pikiran itu medan listriknya adalah, medan energinya adalah medan listrik, sedangkan perasaan itu medan energinya adalah medan magnet. Sehingga kalau pikiran dan perasaan ini sudah koheren, ya, sudah selaras, baik selaras positifnya maupun selaras negatifnya, itu sangat berbahaya, ya. Kalau selaras positifnya kita akan bertubi-tubi mendapatkan hal yang kita inginkan, tapi kalau selaras negatifnya antara pikiran dan perasaan akan bertubi-tubi mendapatkan yang tidak diinginkan secara terus-menerus. Nah, kita ambil ini perasaan. Sebut saja perasaan ini adalah positif. Ya. Saya menggambarkan positifnya 1, artinya apa? Artinya perasaan ini positifnya volumenya belum begitu besar, tetapi sudah melampaui titik kritis. Artinya sudah melampaui 50%, ya. Walaupun 51% itu artinya sudah timbangan berat ke sebelah kanan sebagaimana ayat tadi. Jadi barang siapa yang timbangan kebaikannya, ya, lebih berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Tetapi barang siapa yang timbangan
kebaikannya lebih ringan. Nah, ini kan kata-kata dalam Al-Quran luar biasa. Jadi lebih berat atau lebih ringan itu tidak berbicara timbangan keburukan. Kan Qurannya tidak mengatakan barang siapa yang keburukannya lebih banyak, tidak. Tapi barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan. Nah, ini. Itu artinya, ya, kembali lagi pada kajian kita sebelumnya, bahwa ya, yang disebut dengan kegelapan itu adalah ketiadaan cahaya. Jadi sebetulnya ketiadaan cahaya atau kehadiran cahaya. Makanya banyak positifnya atau sedikit positifnya begitu. Bukan banyak negatifnya. Nah, barangkali kalau dalam fisika, ya, ada yang disebut dengan ion positif, ion negatif. Nah, ion positif itu adalah suatu benda yang, ya, netralitas kelistrikannya itu terganggu dan dia lebih banyak apa itu? Kalau yang ion negatif lebih banyak memiliki elektron. Nah, yang namanya ion positif bukan lebih banyak memiliki proton, bukan. Karena proton ada dalam inti atom. Tetapi yang disebut dengan ion positif itu dia kekurangan elektron. Jadi kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Di ayat ini, ya, kelebihan kebaikan atau kekurangan kebaikan. Tidak disebut kelebihan keburukan. Itu luar biasa, ya. Jadi selaras, ya, antara dunia fisika dengan dunia metafisika itu sangat luar biasa. Kalau kita mau mengkajinya lebih dalam, itu sangat keren sekali. Apalagi kalau kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Baik, ya, perasaan positifnya cuma satu. Tetapi lumayan, berarti kita sudah di atas titik kritis. Maka di sini akan timbul yang disebut dengan hal yang diinginkan. Hal yang diinginkan. Jadi hal yang diinginkan atau hal yang dicintai, yang kita sukai akan terjadi, ya. Karena sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau pikiran dan perasaan itu adalah Sang Pencipta. Jadi itu yang membuat keadaan kita. Lalu Allah itu adalah Sang Keberadaan, hanya merespon apa yang kita ungkapkan. Oleh karena itu maka nasib kita penentunya adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau mengubah nasib, berarti ubahlah pikiran dan perasaan kita. Maka hal yang diinginkan akan dapat. Satu. Nah, yang luar biasanya, kalau ini sudah hal yang diinginkan sudah dapat satu, berarti di sini akan menimbulkan perasaan lebih positif lagi. Sehingga perasaan kita mungkin saja jadi dua positifnya, seperti ini. Nah, perasaan positif yang dua ini akan menimbulkan hal yang diinginkan. Jadi, hal yang diinginkan datang lebih banyak lagi. Mungkin saja di sini jadi dua. Gitu. Nah, ini akan menimbulkan perasaan lebih positif lagi. Sehingga kita akan terus-menerus berada dalam siklus positif. Sehingga yang kita harapkan, yang kita cintai, yang kita inginkan, yang kita dambakan, datang bertubi-tubi. Itu yang dikatakan, fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Jadi barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka, ya, dia akan mendapatkan yang diridhoi bertubi-tubi. Dia akan berada dalam kondisi yang memuaskan. Jadi kalau bahasa Qur'annya kan fi isyatir radiyah. Dia akan berada dalam hal yang memuaskan, hal yang diridhoi, atau berada dalam situasi yang berkelimpahan. Artinya yang diinginkan susul menyusul datang kepada kita. Kan ada istilah, ya, yang kaya semakin kaya. Nah, kemudian ada istilah lain, ya, yang kurang kaya semakin kurang kaya. Kenapa? Ya, sepanjang tidak bisa mengubah pikiran dan perasaannya, maka nasibnya tidak akan berubah walaupun dia sudah bekerja keras. Makanya kan ada orang dikasih modal 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, berapapun modal yang diberikan kepada dia, maka dia bisnisnya tidak berjalan atau usahanya tidak berjalan, boro-boro menghasilkan untung, modal saja tidak kembali lagi. Itu artinya apa? Karena pikiran dan perasaannya itu masih ringan timbangan kebaikannya. Artinya pikiran positif, perasaan positifnya masih belum melampaui titik kritis. Ya itu. Nah, sekarang kalau kita ganti, ya, sekarang kita ganti ini dengan negatif. Misalkan negatifnya 1. Ketika perasaan negatif pasti akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Berarti yang tidak diinginkan juga akan datang. Nah, di sini tentu saja negatif. Hal yang tidak diinginkan tentu saja tidak diharapkan kedatangannya. Perasaan kita di sini mungkin tambah negatif. Negatifnya jadi 2. Nah, perasaan ini berbahaya, akan menghasilkan hal yang tidak diinginkan lebih banyak lagi. 2 misalkan. Ini akan menimbulkan lagi perasaan lebih negatif lagi.
Akibatnya apa? Kita akan berada dalam siklus yang negatif terus-menerus, sehingga hal yang tidak diinginkan akan datang bertubi-tubi susul menyusul. Nah, barangkali pengalaman ini sudah kita alami. Itulah hebatnya Al-Quran. Luar biasa kalau kita mengkajinya lebih dalam. Sekali lagi, fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isati radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan hidup yang memuaskan. Satu lagi ya, ayat ini ya, wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka ya dia akan berada dalam kehidupan yang menyengsarakan. Ini luar biasa para sahabat ya. Tidak disebut barang siapa yang banyak timbangan keburukannya, tidak. Jadi ini bicaranya siapa yang berat timbangan kebaikannya, siapa yang ringan timbangan kebaikannya. Karena yang dibicarakan adalah kekuatan positif. Jadi Quran saja sebetulnya sudah menyatakan hal yang luar biasa. Jadi sebetulnya ya, yang namanya kebaikan itu adalah karena kita sudah menggunakan kekuatan positif yang bernama cinta dalam kehidupan kita. Sebetulnya orang yang melakukan keburukan karena dalam dirinya tidak ada cinta, tidak ada kekuatan positif. Dan itu tidak disebut sebagai kekuatan negatif. Pokoknya ketidakhadiran kekuatan positif itu yang membuat seseorang melakukan keburukan. Jadi orang yang melakukan kebaikan karena dalam dirinya ada kehadiran Tuhan. Orang yang melakukan keburukan karena dalam dirinya tidak ada kehadiran Tuhan. Itu saja sebetulnya ya. Dan itu harus dipahami secara cermat supaya kita tidak salah persepsi dalam memandang kehidupan. Baik ya, ini adalah prolog dari kajian kita yang sebelumnya, dan kita akan masuk sekarang lebih dalam lagi. Baik ya, para sahabat, sudah saya jelaskan seperti ini ya. Jadi kalau timbangan kita ingin membeli beras 1 kilo. Pastikan akan dikasih batu 1 kilo di kiri, dan kalau beras itu sudah bisa menyamai batu 1 kilo, itu namanya sudah seimbang. Itu titik kritis. Coba lampaui aja sedikit ya, berasnya ditambah 1 ons, itu sudah pasti timbangan akan condong ke beras, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kurang berasnya, timbangan akan condong ke batu timbangan yang 1 kilo. Luar biasa ya, kajian Quran. Kalau Quran itu dipahami dengan baik. Oleh karena itu maka Quran itu sebenarnya masih perawan para sahabat, masih banyak yang belum memahami secara cermat, apalagi mengimplementasikannya. Makanya kalau kita hanya meraba bagian luarnya saja, Quran itu ya masih perawan ya. Oleh karena itu maka kita harus masuk ke dalamnya supaya kita mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena Quran itu adalah hudan, petunjuk. Quran itu adalah petunjuk ya, untuk membuat kehidupan kita penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan berkah dalam keadaan yang penuh diridhoi oleh Sang Pemilik semesta ini. Baik ya. Saya simpulkan dulu. Jadi, untuk mengubah hidup kita, yang harus kita lakukan adalah memberikan 51% waktu ya untuk memberikan cinta lewat pikiran dan perasaan baik. Jadi kita harus bisa ya memberikan waktu agar pikiran dan perasaan kita ini ya selalu berada dalam kondisi baik. Jadi pikirannya baik, perasaan kita baik, dan kalau kita bisa memberikan waktu 51% saja, maka di situ akan terjadi yang namanya percepatan. Nah, percepatan itu artinya apa? Kebaikan atau hal yang diinginkan dalam hidup kita akan datang susul menyusul. Dan ini bisa dipraktekkan para sahabat. Luar biasa. Ini harus dipraktekkan. Ya. Jadi begitu 51% tercapai, maka kita akan mengalami percepatan. Dan perbanyakan berbagai hal yang menyenangkan dalam hidup. Susul menyusul. Ya. Makanya pernah mungkin melihat ada orang, loh kok ya dia itu berkahnya luar biasa ya. Ya, susul menyusul. Jadi rezekinya datang susul menyusul. Kemudian hubungan sosialnya juga luar biasa, pertemanannya juga luar biasa, bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang membawa berkah, kesehatan tubuhnya juga luar biasa. Ya. Kan kita banyak menyaksikan yang semacam itu. Cuman kita selama ini terhenti hanya menganggap seakan-akan apa yang terjadi pada mereka itu karena nasib mereka ditentukan oleh Allah.
Padahal sebetulnya nasib mereka ditentukan oleh mereka sendiri. Ya, Allah itu adalah sebagai penentu, betul. Tetapi Allah itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Makanya kalau kita belajar letting go, ya, letting go dari David Hawkins, itu buku yang sangat saya kagumi, ya, diajarkan tentang bagaimana cara kita melepas. Bagaimana cara kita melepas? Tentu saja kita itu akan melepas pada saat kita sudah melakukan upaya yang terbaik. Jadi hasil itu bukan wilayah kita, tapi hasil wilayahnya Allah. Tetapi proses itu semua adalah wilayahnya kita. Jadi oleh karena itu maka ya, hidup itu sekali lagi adalah di sini, saat ini, sekarang. Karena apa? Karena waktu yang sebenarnya yang kita miliki hanyalah saat ini. Masa lalu tinggal sejarah. Masa depan pun masih misteri, karena belum tentu kita hidup di masa depan. Dan kita sudah melewati masa lalu, dan kita tidak akan pernah bisa memiliki mesin untuk mengembalikan kita ke masa lalu. Walaupun ada lagu mesin waktu, itu hanya lagu. Itu kan sebetulnya hanya ilusi pikiran, dan seakan-akan kita bisa kembali ke masa lalu. Oleh karena itu maka hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Jadi oleh karena itu para sahabat, mari kita nikmati ya setiap saat yang kita miliki. Jangan pinjamkan saat yang kita miliki ini untuk hari esok. Karena apa? Setiap saat yang kita miliki, di situ sebetulnya terjadi proses penciptaan. Oleh karena itu maka kita jaga pikiran dan perasaan kita setiap saat. Karena apa? Saya pernah mengatakan ya, bahwa perasaan kita saat ini lebih penting dari segalanya. Karena apa? Perasaan kita saat ini sedang menciptakan kehidupan kita. Karena perasaan ada timbal balik dengan pikiran. Jadi setiap hari, setiap saat adalah kesempatan untuk hidup baru. Jadi kenapa kita dibangunkan hari ini? Kemarin kita hidup, sebelumnya kita hidup. Dan kenapa terus-menerus kita diberi kesempatan untuk hidup? Barangkali banyak yang tidak mengerti pesan apa di balik semua itu. Setiap hari, setiap kesempatan yang kita berikan kepada kita, sesungguhnya untuk menciptakan kehidupan yang baru. Menciptakan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu bagi orang yang punya kesadaran, sebetulnya saat bangun pagi, penuh semangat. Karena apa? Karena dia tahu akan mendapati kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Karena setiap hari kita berdiri di titik persimpangan hidup sebetulnya. Setiap hari itu kita berdiri di titik persimpangan hidup. Ya, terserah. Titik persimpangan itu adalah titik kritis. Kita mau bergeser ke 51% atau kita mau bergeser ke 49%, itu semua pilihan ada pada kita. Tetapi begitu kita bergeser ke 49%, maka kita akan mendapati siklus yang negatif terus-menerus. Begitu kita bergeser ke 51%, kita akan mendapatkan siklus yang positif terus-menerus. Jadi hukumnya cuma dua. Yang kita inginkan datang susul menyusul, atau yang tidak kita inginkan datang susul menyusul. Semua dikembalikan kepada kita semua.